Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini saya sudah sampai pada uji kompetensi semester 1. Yang akan saya bahas ada di halaman 301 hingga 302. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1. Tentukan hasil dari 18 bagi 6 kali 2 tambah 20 bagi 5 per 10 kurangi 4 kali 3. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini kayak gini ya, Dek. Kita salin ulang dulu soalnya, kemudian kita harus teliti. Yang harus kita kerjakan dulu adalah pembagian dan perkalian. Maksudnya gini, ini 18 ini kita bagikan dulu dengan 6 ya. Nanti hasilnya berapa baru dikali 2. Terus 20 ini digabungnya sama 5. Nah, 20 nanti dibagi 5. Kemudian 10 kurangi 4 kali 3, itu yang dikerjakan ini, Dek. 4-nya yang dikali 3. Kayak gitu ya. Memang peraturannya kan kali dan bagi itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Jadi kalau ada pembagian, ada perkalian gini ya, harus di dalam kurung dulu. Oke. Yuk, 18 bagi 6 adalah 3 kali 2, tuliskan, ditambah nih 20 dibagi 5 adalah 4 kayak gitu ya. Per 10-nya ditulis, dikurangi 4 kali 3, 12. Nah, ini masih ada perkalian lagi nih, yang ini 3 kali 2 ya. Berarti kita hitung lagi, 3 kali 2 adalah 6, terus ditambah 4 gitu, per 10 dikurangi 12 itu negatif ya. Negatif berapa? Negatif 2. Udah, kalau gini bisa dihitung, 6 tambah 4 adalah 10, per negatif 2 kayak gitu. Per itu seperti bagi ya, Dek. Nah, 10 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Selesai. Gini, ada nggak di ABCD? Kita lihat. Negatif 5 itu yang nih ya, D nih. Kita pilih yuk. Jadi nomor 1 jawabannya D ya. Jelas ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Baca dulu. Ariel dan Fani masing-masing memiliki 24 buku. Jika 2/3 buku milik Ariel dan 3/8 buku milik Fani adalah buku ensiklopedi, maka banyak buku ensiklopedi yang dimiliki oleh Ariel lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Fani. Maksudnya ini, buku ensiklopedi punyanya Ariel itu berapa lebih banyak daripada buku ensiklopedi punyanya Fani. Jadi kita harus hitung satu persatu dulu ya. Banyak buku ensiklopedi punya Ariel adalah 2/3. Dari berapa? Dari 24 buku. Kemudian nanti banyak buku ensiklopedi punya Fani adalah 3/8. 3/8 dari berapa? Juga dari 24 buku. Karena kan mereka masing-masing memiliki 24 buku. Ya, cara mengerjakannya seperti ini, Dek. Kita hitung dulu buku ensiklopedi punya Ariel ya. Kayak gini, adalah 2/3 kali seluruh buku punyanya Ariel, yaitu 24 buku kan. Nah, cara menghitungnya gimana? Ini boleh 24-nya dibagi 3. 24 bagi 3 adalah 8. Tinggal 2 kali 8. 2 kali 8 adalah 16. Berarti 16 buku. Ini buku ensiklopedi punyanya Ariel. Sekarang kita hitung juga buku ensiklopedi punyanya Fani. Sama dengan tadi bukunya adalah 3/8. Dari berapa? Dari 24. Jadi ngitungnya gini, 3/8 kali 24 buku ya. Sama dengan mirip cara ngitungnya. Boleh 24 dibagi 8 aja, yaitu 3. Terus 3 kali 3 berapa? 9. Berarti 9 buku ensiklopedi yang punyanya Fani. Nah, sekarang kita lihat punya Ariel 16, punya Fani 9. Nah, berarti punyanya Ariel itu berapa lebih banyaknya daripada punya Fani? Tinggal kita hitung aja, 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Ini dia. Jadi buku ensiklopedi punyanya Ariel adalah 7 lebih banyak daripada buku ensiklopedi punyanya Fani. Jelas ya? Kita pilih jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 3.
Nomor 3, pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke terkecil adalah yang mana? A, B, C, atau D? Caranya ya tinggal kita lihat deh di antara A, B, C, D ini mana yang benar susunannya dari terbesar ke terkecil. Untuk menjawabnya, ini Kak Sari lihat aja untuk yang A dulu ya. 0,324, 0,29, 0,3, dan 0,34. Ini Kak Sari susun seperti ini. Kemudian agar mudah membandingkannya, lihat di sini yang 0,324 ini adalah 3 desimal. Maksudnya ada 3 angka di belakang koma. Sementara 0,29 ini masih 2 desimal. Agar adil sini tambahin 0 aja. Jadinya 3 desimal juga. Sudah. Yang ini 0,3 masih 1 desimal. Agar adil ini tambahin 0,2 deh supaya jadi 3 desimal ya. Udah. Nah, ini 0,34 tambahin 1 0 juga kayak gini. Nah, sekarang membandingkannya mudah. Baca aja. Ini kan semua 0, ya. Berarti yang kita lihat ini 324, 290, 300 sama 340. Mana yang urutannya paling besar? Paling besar tentu saja 340. Ini berarti juara 1. Juara 2-nya yang 324 ya. Terus juara 3-nya 300 ini. Nah, terus yang paling kecil ya adalah 290. Jadi gitu, jawabannya mulai dari sini 0,34, 0,3, 0,29. Ini ya deh ya. 0,34 dulu, baru 0,324 ya kan? Terus 0,3, terakhir 0,29. Kita pilih ya. Geser aja ke sini. Nah, 0,34 ini bisa B, bisa C ini ya. Kemudian di urutan keduanya 0,324. Nah, ini sama. Oke. Di urutan ketiganya 0,3 tadi ya. Nah, ini ya. Nah, karena ini kan 0,29 salah. Harusnya 0,3 dulu. Paling terakhir 0,29. Berarti jelas jawabannya adalah yang B. Urutan dari terbesar ke terkecil. Jelas ya sayang ya. Yang penting kalian harus paham merubah berapa desimal gitu di belakang koma. Jadi membandingkannya mudah nanti. Kayak gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya perihal seperti ini, soal-soal kayak gini boleh ya, tanyanya di kolom komentar boleh. Atau kalau yang mau diskusi sama Kak Sari di grup boleh, chat aja ke nomor 081 456 10 9870. Nanti Kak Sari bantu, Kak Sari jelasin cara masuk ke grupnya ya, gratis. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu ke soal nomor 4. Nomor 4, berat 600 butir kristal gula adalah 7 gram. Berapakah taksiran terdekat berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? Nah, di antara A, B, C, D ini mana taksiran yang paling mendekati ya? Caranya gini logikanya, 7 gram itu berisi 600 butir. Nah, kita ditanya, kalau hanya 1 butir, nah, tiap butir itu maksudnya 1 butir, berapa dong? Ya tinggal 7 gram dibagi dengan 600 ya. Nanti kita pilih jawabannya yang paling mendekati di antara A, B, C, D ini. Yuk, 7 gram dibagi 600 butir gitu ya, sama dengan ini mau pakai cara apa? Bagi kurung boleh ya. Kalau bagi kurung caranya gini deh, 7 dibagi 600. Nah, bisa nggak 7 bagi 600? Nggak bisa. Kalau nggak bisa sini boleh kasih 0, sehingga sini tambahin 0. Sekarang 70 dibagi 600. Bisa nggak? Masih belum bisa, Kak. Ya udah tambahin 0 lagi ya. Di atas juga tambahin 0 kayak gitu. Nah, sekarang 700 dibagi 600 sudah bisa ya. Berapa yang paling mendekati? 1. Karena 1 kali 600 adalah 600. Terus dikurang. 700 kurangi 600 adalah 100. Kayak gitu kan? Sekarang 100 dibagi 600. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa boleh di sini kasih 0 ya. Atas nggak usah dikasih 0 lagi. Nggak apa-apa. 1000 bagi 600. Yang paling mendekati adalah 1 juga. Karena 1 kali 600 adalah 600. 1000 dikurangi 600 adalah 400. Sudahlah, kita ambil aja jawabannya 0,011 ini. Nah, di antara pilihan jawaban yang paling mendekati mana, Dek? Kita lihat ya. Yang paling mendekati adalah yang ini ya, 0,010 ya. Punya kita kan 0,011 ya. Jadi kita pilih jawabannya yang
A. Kayak gitu. Untuk mengerjakannya, kalian bebas menggunakan cara apapun. Kalau Kak Sari menggunakan sistem bagi kurung kayak gini ya. Kalau kalian menggunakan metode yang lain, boleh. Nanti jawabannya akan sama. Yang jelas nggak boleh pakai kalkulator ya sayang ya. Tidak diizinkan mengerjakan soal menggunakan kalkulator. Oke? Siap ya? Kita lanjutkan dulu ke soal nomor 5. Ini dia, jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 7, serta R sama dengan PQ per 2P kurangi Q. Yang ditanya, tentukan hasil dari P dikurangi Q per R. Ini nilai P-nya sudah ada yaitu 2, nilai Q-nya sudah ada yaitu 7. Yang belum ada nilainya itu R ini deh. Berarti R-nya harus kita hitung dulu. Di sini aja ya, R sama dengan kayak gitu kan? PQ itu artinya P kali Q. P-nya 2, Q-nya 7. Berarti 2 kali 7 per 2P itu artinya 2 kali P. P-nya kan 2, berarti 2 kali 2 dikurangi Q. Q-nya 7. Gini. Berarti R sama dengan 2 kali 7 adalah 14 per 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 7. Nah, sama dengan 14 per 4 kurangi 7 berapa sayang? 4 kurangi 7 adalah negatif 3. Nah, berarti R ini adalah 14 per negatif 3. Atau boleh ditulis kayak gini, R sama dengan negatif 14 per 3. Dah, kita pakai ini aja ya. Ini P-nya 2, Q-nya 7, R-nya negatif 14 per 3. Yang ditanya adalah P kurangi Q dibagi R. Kak Sari nulisnya di sini ya. P kurangi Q dibagi R. Per itu sama dengan bagi ya sayang ya. P kurangi Q per R. Kita masukkan aja angkanya. P-nya adalah 2 dikurangi Q-nya tadi adalah 7 per R-nya adalah negatif 14 per 3 ya. Kak Sari ngambilnya dari sini nih. P-nya 2, Q-nya 7 dan R-nya negatif 14 per 3. Kan? Jelas ya? Berarti ini sama dengan sini aja, 2 dikurangi 7 itu berapa ya? Negatif 5 ya. Negatif 5 per negatif 14 per 3. Gini, nanti negatif dibagi negatif jadinya positif ya. Berarti ini sama dengan 5 per 14 per 3. Nah, gimana itu caranya? Gini. Per yang besar ini kita rubah aja menjadi bagi. Nulisnya gini deh, 5 bagi gitu 14 per 3 supaya kalian mudah menghitungnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan pembagian dengan pecahan, bener nggak? Caranya adalah boleh dirubah jadi perkalian, syaratnya 14 per 3-nya dibalik menjadi 3 per 14. Nulisnya gini, 5 kali 3 per 14 gitu. Memang dibalik kayak gitu ya caranya ya, kalau pembagian dengan pecahan. Nah, kalau udah kayak gini enak, tinggal 5-nya aja dikali 3. 5 kali 3, 15. Nah, pernya berapa? Tetap yang ini, per 14. Selesai. Gitu ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah 15 per 14. Mana kita cari? Ini dia yang A. Alhamdulillah ada. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, perintahnya urutkan bilangan 10 pangkat 5, 100 pangkat 3, 3 pangkat 100, dan 30 pangkat 100 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini Kak Sari mau mengingatkan kembali ya, sudah pernah dibahas pada bab pertama ini dek sebenarnya. Nah, cara mengerjakannya untuk mengurutkan seperti ini, lihat dulu. Yang pertama sini sayang, lihat. Paling gampang itu 3 pangkat 100 dengan 30 pangkat 100 dulu. Nah, 3 pangkat 100 dengan 30 pangkat 100 mana yang lebih kecil? Karena kita fokusnya ini yang terkecil ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kalau Kak Sari tuliskan nomor 6, 3 pangkat 100 dengan 30 pangkat 100. Mana yang lebih kecil? Tentu saja lebih kecil yang ini ya. Berarti tandanya menghadap ke sini. Ya kan? Iya dong, ini kan pangkatnya sama-sama 100. Sementara ini angkanya hanya 3. Di sini angkanya 30. Ya jelas, yang angkanya 3 ini lebih kecil. Berarti ini lebih juara ya. Dia lebih besar daripada yang di sini. Terus yang kita bandingin lagi yang mana nih? Ini deh. Ini Kak Sari hapus lagi biar bisa enak lagi ngelihatnya.
Oke, pelan-pelan ya, sambil mengingat-ingat ya Dek, supaya nanti kalian pas ujian penilaian akhir semester paham banget, bisa banget, terus dapat nilai 90 ke atas, dapat nilai A gitu ya. Amin. Nah, sekarang yang kita bandingkan lagi nih sayang, 100 pangkat 3, oke, dengan 3 pangkat 100. Oke, 100 pangkat 3 dengan 3 pangkat 100. Nih kalau Kak Sari tulis, angkanya gimana, Dek? Bolak-balik ya. Yang di sini 100, di sini 100-nya malah di atas. Ini 3-nya jadi pangkat, ini 3-nya malah jadi basisnya. Kan dibolak-balik. Ini 100 pangkat 3, ini 3 pangkat 100. Nah, kalau ada dua angka yang dibolak-balik kayak gini, langsung ingat, Dek, yang lebih besar, nih Kak Sari nyebutnya yang lebih besar ya, yaitu yang pangkatnya lebih besar, gitu ya. Otomatis yang pangkatnya lebih kecil ini ya lebih kecil, maka dia tandanya menghadap ke sini lagi. Nah, artinya 100 pangkat 3 ini lebih kecil daripada 3 pangkat 100. Ingat-ingatnya sayang ya. Pokoknya yang lebih besar itu lihat pangkatnya ya. Kalau di sini pangkatnya 100, di sini pangkatnya hanya 3, otomatis yang lebih besar adalah yang pangkatnya 100. Gitu. Nah, terus ini tadi 3 pangkat 100 ini kalau dibandingkan dengan 30 pangkat 100 kan dia tetap kalah ya. Nah, 100 pangkat 3 terkalah lagi dari 3 pangkat 100. Artinya apa? Artinya yang juara masih tetap 30 pangkat 100 nih juara 1. Oke. Kemudian 3 pangkat 100-nya ini juara 2. Ya. Maksudnya juara 1 itu yang paling besar, juara 2 yang agak kecil. Ini yang 100 pangkat 3 ini juara 3 gitu. Nah, tetapi kita lihat dulu, kita bandingkan juga yang ini Dek, 10 pangkat 5 dengan 100 pangkat 3. Kita bandingkan, nih Kak Sari hapus lagi. Nah, sekarang yang 10 pangkat 5 dengan 100 pangkat 3. Mana kira-kira yang lebih besar? Nah, kalau kalian menebak yang lebih besar adalah 100 pangkat 3, maka jawaban kalian benar. Kenapa? Kok bisa tahu 100 pangkat 3 itu lebih besar? Kayak gini ya. 10 pangkat 5 itu artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 ya, sama dengan nih 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kan ya 1, terus diikuti nolnya ada berapa tuh, 2, 3, 4, 5, nolnya ada 5. Kasih 3 titik dari 3 angka paling belakang. Ini bacanya 100.000. Ini yang 10 pangkat 5. Kalau yang tadi 100 pangkat 3. 100 pangkat 3 itu artinya 100 kali 100 kali 100 kayak gitu ya. Sama dengan nih 1 kali 1 kali 1 kan ya 1. Diikuti nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kasih titik, sini kasih titik. Bacanya 1 juta ya. Jadi 100 pangkat 3 adalah 1 juta, sementara 10 pangkat 5 adalah 100.000. Jadi mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentu saja 100 pangkat 3. Otomatis 10 pangkat 5 ini kalah ya. Kalah, maka dia adalah juara keempat. Kak Sari ulang, juara 1 itu maksudnya yang paling besar, juara kedua diikuti yang agak besar, juara ketiga lumayan besar, nah juara keempat yang paling kecil. Tadi kita perintahnya disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau gitu membacanya malah dari yang juara 4 ini ya. Berarti gimana sayang? Mulai dari 10 pangkat 5, kemudian 100 pangkat 3, kemudian ini ya 3 pangkat 100, dan terakhir yang terbesar adalah 30 pangkat 100. Nah, tinggal kita pilih pada jawaban ya. Yang mana? Ini dia, yang A, kayak gitu. Nah, kalau kalian punya soal mirip-mirip kayak gini, tetapi dari sumbernya dari LKS atau dari guru kalian, disuruh mengerjakan sebagai latihan soal untuk persiapan ujian, boleh nanti kita diskusi lebih lanjut di dalam grup saja ya deh ya. Nanti Kak Sari bantu. Kalau hanya satu soal begini barangkali kurang paham, bener nggak? Tapi nanti kalau ada beberapa latihan soal yang mirip-mirip kan jadi lebih paham ya. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sementara itu kita kerjakan dulu soal nomor 7. Ini soal terakhir kita pada video kali ini. Ini dia soal nomor 7. Ada ralat ya.
Baca dulu. Bilangan 279.935 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat berapa pangkat berapa, kayak gitu. Pilihannya 5 pangkat 7, 6 pangkat 7, 7 pangkat 7, 8 pangkat 7. Sudah Kak Sari cek, nggak ada jawaban yang tepat ya Dek ya, kalau angkanya 279.935. Makanya di sini Kak Sari ralat menjadi 279.936. Kalau ini ada jawabannya yaitu B, 6 pangkat 7. Kenapa tahu 6 pangkat 7? Karena tadi sudah Kak Sari cek, 6 pangkat 7 itu artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hasilnya adalah 279.936. Pas banget kayak gitu. Kalian bisa cek sendiri. Nanti kalau yang 5 pangkat 7 hasilnya bukan ini. 7 pangkat 7, 8 pangkat 7 juga bukan. Makanya pilih jawabannya yang B untuk soal nomor 7. Tetapi minta diralat dulu sama gurunya ya. Pak, Bu, ada ralat nggak untuk soal nomor 7? Kayak gitu ya. Oke, sip, simpel ya Dek, nomor 7 sudah selesai Kak Sari bahas. Nah, Kak Sari mau pamit dulu, sudah 20 menit lebih ini kita belajarnya. Sebelum pamit, nah ya, kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari, silahkan video ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan pembahasan halaman ini. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.